podcast sosiologi. Nah, kali ini kita akan membahas fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu? Yaitu globalisasi. Nah, di sini juga kita kedatangan narasumber-narasumber yang hebat, dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Di sini juga kita akan mengobrol-ngobrol tentang globalisasi tersebut. Izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alkazar Maulida Andini dan rekan saya. Nama saya Ardian Mailano. Nah, di sini kita akan berbicara tentang fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lanjut aja, kita perkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Mulai dari akunya. Oke, baik, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan sebagai narasumber, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmadani, saya sebagai narasumber. Dan saya dari Amali sebagai narasumber. Kami dari kelas 12B. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ya kita ke perbincangan tentang globalisasi. Jadi apa sih itu globalisasi? Globalisasi menurut Sheryl Sumardjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat atau dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia, yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Oke. Jadi menurut kamu apa sih yang paling terasa dalam globalisasi ini? Wah, banyak sekali ya. Mulai dari makanan yang kita makan, terus pakaian yang kita pakai. Sama kan sekarang itu zamannya teknologi ya. Nah, yang paling terasa itu adalah AI. Nah, AI itu memudahkan kita ya, khususnya kita apa aja, memudahkan kita untuk membuat tentang pembelajaran atau kita mencari berbagai hal di AI itu. Kita nanya lagi sama Adrian, bagaimana belajarnya sama Adrian? Kalau saya sih setuju. Terus gimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang dari globalisasi tapi tetap menjaga nilai-nilai lokal kita? Nah, ada dua jawaban yang saya tangkap ya. Yang pertama, itu kita harus meningkatkan kesadaran melalui pendidikan. Nah, Betul. yang kedua kita harus mendukung produk atau kerajinan. Jadi kreativitas kita dalam sehari-hari ya. Iya, betul. Kayak mendukung juga. Iya, betul. Karya lokal gitu ya. Kayak gitu. Melestarikan. Iya. Nah, yang ketiga, terus kita mengadakan acara yang merayakan tradisi dan kebudayaan lokal. Terus kita juga harus memanfaatkan platform digital atau sosial media untuk menyebarkan dan mempromosikan nilai-nilai lokal. Dan juga kita harus saling mendukung dan peduli tentang budaya yang kita miliki. Begini ya kan, emang sekarang itu zamannya serba digital. Terus perayaan-perayaan lokal itu hampir punah ya. Jadi apa sih yang membuat kita itu menjadi prihatin gitu ya? Jadi kita harus selalu melestarikan perayaan-perayaan lokal kita, tradisi gitu. Mungkin dari kebudayaan berbeda ya dari setiap daerah. Bagaimana sih kalian untuk bisa mentoleransi dengan keberbedaan budaya-budaya tersebut? Oke, dengan cara ini yang pentingnya kita selalu mempelajari budaya luar juga. Terus apa sih yang bisa kita ambil? Mungkin dari yang baik-baiknya kita ambil dan kita asimilasi atau akulturasikan gitu tentang budaya-budaya itu, sehingga budaya kita juga atau budaya luar bisa terjaga dan membangun komunitas yang sadar juga gitu. Betul. Oke, baik, betul sekali ya. Di tengah globalisasi ini kita tuh harus memanfaatkan sebaik mungkin. Oke, lanjut ya. Menurut kalian, apa nih dampak positif globalisasi di kalangan
pelajar. Kayak menurut saya pribadi ya gitu ya. Yang tadi sudah dibahas juga tentang penggunaan internet, AI. Nah itu memudahkan sekali kita sebagai pelajar ya. Kita itu bisa dengan mudahnya mencari berbagai akses di internet seperti apa yang kita inginkan untuk dicari itu ada gitu, dan itu bisa memudahkan terutama untuk pelajar seperti kita. Ya, tapi di dalam itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dari dampak negatifnya itu apa? Nah, kalau menurut saya dampak negatif dari globalisasi ini, mudahnya berbagai teknologi itu membuat dampak negatif seperti banyak pelajar yang tidak tahu budayanya sendiri. Terus kurangnya adab dan sopan santun ya, karena sekarang itu pelajar banyak melihat konten-konten yang tidak mendidik serta banyak melihat budaya luar yang kurang baik, ditambah juga banyak pelajar yang mempercayai hoax kayak gitu karena ketidaktahuan mereka. Nggak bisa kali ya, kita juga harus meningkatkan adab ya. Ada yang nama masalah Biasanya kita kalau nggak punya adab dimarahi. Nah, iya itu ya. Kita yang belum ada. Karena mungkin kita seorang pelajar gitu ya. Kita mencari ilmu, tapi apa sih yang pertama harus kita miliki dalam jiwa kita itu, yaitu adalah sesuatunya kita sebagai anak-anak Gen Z udah lepas gitu dari adab. Nah, kita sebagai pelajar madrasah kita juga harus menimbulkan lagi itu adab. Sopan santun kita tuh harus gitu lagi. Makanya dari madrasah bahasa ya, kita harus mengembangkan Ada akhlak, sopan santun. Cuma ya, nah itu betul dari selesai. Nah, bukan hanya itu saja, tes rasa itu juga seperti ketimpangan ekonomi, hilangnya budaya lokal, dan kerusakan lingkungan. Nah, terus apa sih tantangan di era globalisasi ini? Nah, seperti krisis kesehatan, keamanan global dan isu lingkungan yang memerlukan kerjasama internasional. Nah betul kan, yang tadi dibahas kan tentang ketimpangan kemiskinan di era globalisasi ini, itu sangat meningkatnya kemiskinan, terus krisis kesehatan, bahkan tentang lingkungan di era globalisasi ini semakin udara itu semakin panas ya, terutama karena mungkin krisis iklim, perubahan iklim Ya. Tapi sekarang Nah, itu kan tantangannya. udah banyak banget pohon-pohon yang udah Itu Bang. itu merupakan suatu tantangan juga sebagai kita manusia, itu makhluk hidup yang ada di era globalisasi kali ini. Keren banget sih kalian. Oke, mungkin perbincangan tentang globalisasinya cukup sedikit seru ya pembahasan kali ini. Sedikit tegang juga ya. Dan slow ya. Mungkin dari pembahasan globalisasi ini teman-teman bisa memahami dan bisa globalisasi gini. Jadi yang nggak tahu jadi tahu, yang harus dilakukan dan yang enggaknya tuh kalian juga bisa memilah dan memilih. Nah, terima kasih untuk para narasumber yang cantik dan ganteng dan yang hebat ini telah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan kita ya. Sama-sama. Kita juga makasih ya udah bisa. Pelajaran yang bisa diambil juga kan ada tuh. Dan jangan lupa Kita lanjut lagi ke pembahasan. Mungkin nggak dilanjut lagi karena pembahasannya juga udah selesai. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih. Terima kasih juga kalian yang sudah menonton podcast kali ini. Dan pembincangan ini bisa diakhiri sampai sini saja.
Mohon maaf bila banyak kurangnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like di podcast